Oke, jadi materi Fismat ini selanjutnya terkait dengan analisis vektor ya. Jadi sebenarnya Anda sudah belajar juga harusnya terkait dengan vektor kemarin bahkan di koordinat kurva linier ya. Jadi vektor di koordinat bola seperti apa gitu ya, dot product, cross product dan segala macam sudah digunakan juga buat analisis persamaan bidang gitu ya, persamaan garis dan segala macam. Nah, sekarang kita lebih spesifik lagi itu terkait dengan field ya, dengan medan skalar dan medan vektor dan operasi-operasinya, terutama kalkulus terkait dengan medan skalar dan medan vektor. Oke. Jadi sebenarnya apa itu medan gitu ya? Medan itu ya pada dasarnya kasarnya adalah besaran yang bergantung, nilainya bergantung pada ruang. Gitu. Besaran yang ya bukan hanya nilainya, dia secara umum bergantung pada ruang. Bergantung pada ruang. Ya ruang itu bisa 1 dimensi, bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi ya secara umum gitu. Nah nanti dibedakan ada yang namanya medan skalar atau medan vektor. Nah itu bergantung sebenarnya. Jadi kalau kita bicara medan skalar, berarti itu sebuah fungsi biasa ya, sebuah fungsi skalar biasa yang dia nilainya bergantung pada ruang. Nah, Anda sudah belajar sebenarnya ini saya sebut misalkan T adalah sebuah medan skalar, dia pada dasarnya mapping dari Rn lah sebut aja gitu ya ke R. Gitu. Nah, Anda sudah belajar di fungsi 2-3 variabel. Jadi sebenarnya medan skalar itu hanyalah fungsi 2-3 variabel, di mana variabelnya itu kebergantungan variabelnya itu yaitu adalah ruang gitu. Nah, misalkan T dia sebagai fungsi XY gitu. Anda sudah di mana XY ini dengan XY adalah elemen dari R2 misalkan ya, ini adalah titik pada ruang atau titik pada bidang 2 dimensi. Dan 2 dimensi. Nah, sedangkan kalau medan vektor, dia juga sama sebenarnya. Sebut aja A misalkan ya. Nah, tapi dia mapnya dari N ke Rn. Jadi akhirnya A XY kalau di Cartesian ya, sekali lagi dengan XY adalah elemen dari R2, jadi ini adalah titik pada bidang juga sama. Ini adalah titik pada bidang 2 dimensi. Nah, artinya kalau saya punya bidang di sini, misalkan saya punya bidang XY di sini, sebut aja XY di sini gitu. Nah, di tiap titik di sini sembarang ya, itu kita bisa definisikan TXY begini. Atau kalau vektor untuk setiap bidang begini, ini XY begitu. Di tiap titik begini itu kita bisa definisikan suatu vektor. Suatu vektor begini. Di titik yang lain tentunya ya kita bisa definisikan vektor yang lain ya. Tentunya bisa dengan nilai dan arah yang berbeda misalkan ke sini. Karena dia vektor, secara umum selalu ya yang namanya vektor kan bisa kita uraikan dalam Cartesian misalkan
Ini adalah AX, XY, I gitu ya, ditambah AY, XY, J. Nah, saya nggak tahu, Bu Ida pakai IJK atau pakai XYZ atau pakai EX, EY, EZ gitu? Kayaknya apa untuk basis Cartesian? Pakai IJK, Pak. Pakai IJK ya, oke. IJK. Ya kalau di 3 dimensi ya kita tambahkan AZ, XYZ. Nah, contoh umumnya, nah kalau kita bicara spesifik medan skalar, sekarang kita, atau saya perlihatkan dulu. Nah ini adalah contoh, atau nantilah, nggak jadi, itu aja. Sekarang kita spesifik, sebelum kita bahas medan vektor, kita akan bahas dulu medan skalar secara spesifik. Jadi medan skalar kita akan bahas di 2 dimensi saja, nanti expand ke 3 dimensi sebenarnya tidak terlalu rumit. Misalkan T XY ini adalah sebuah medan skalar, suatu medan skalar di R2 di bidang. Anda harusnya sudah belajar bahwa TXY ini itu kan bisa kita gambarkan sebagai sebuah permukaan ya. Kita bisa gambarkan dia sebagai sebuah permukaan. Jadi kalau saya gambarkan ini, kita bisa interpretasikan sebagai suatu permukaan. Suatu permukaan. Z sama dengan TX, ya, permukaan di ruang, ya. Permukaan di R3, di mana permukaannya bentuknya sama dengan Z sama dengan T XY. Jadi kalau saya punya 3 dimensi begini, Z gitu. TXY ini dia menggambarkan sebuah permukaan gitu ya. Ini adalah permukaan Z sama dengan T X. Nah, Anda bisa ya untuk menggambarkan permukaannya memang agak rumit untuk menggambarkan visualisasinya. Anda bisa gunakan software CAS ya, Computer Algebra System, untuk memudahkan visualisasi. Nah, biasanya saya pakai software matematika. Anda bisa pakai matematika, Anda bisa pakai GeoGebra juga kalau pengen gratis. Tapi matematika juga gratis ya untuk mahasiswa ITB. Jadi karena Anda mahasiswa ITB, Anda bisa minta request software matematika. Nah, misalkan kita punya medan skalar, saya bisa gambarkan misalkan. Buat visualisasi saja. Sama dengan misalkan sin X cos Y misalkan. Ini adalah medan skalar kita. Sekarang saya akan coba plot kira-kira seperti apa. Berapa? Min pi sampai pi misalkan.
kurvanya kira-kira begini, kelihatan nggak sih? Kelihatan. Jadi dia menggambarkan sebuah, yang jelas dia menggambarkan sebuah permukaan. Oke, kira-kira begitu. Anda bisa coba-coba di sini. Yang jelas ini menggambarkan sebuah permukaan. Tapi permukaan di sini itu juga bisa kita gambarkan dalam bentuk informasi lain ya. Itu proyeksi dia ke bidang XY-nya. Itu yang kita sebut sebagai peta atau kontur map. Kita juga bisa gambarkan dia secara kontur. Waktu itu sudah diajarin kan harusnya ya pas belajar fungsi dua variabel. Jadi kita bisa nyatakan juga fungsi TXY sebagai kontur. Jadi maksudnya adalah kontur itu kita proyeksi si fungsi Z sama dengan TXY ini itu ke permukaan dua dimensinya. Gitu ya. Jadi kalau ini adalah sumbu X-nya, ini adalah sumbu Y-nya, biasanya nanti ada kontur begini. Saya ngarang aja ya konturnya. Nah, ini misalkan. Di mana garis-garis ini itu menyatakan apa? Garis ini itu menyatakan apa? Apa ya? Garis ini itu adalah garis yang menyatakan Z sama dengan TXY sama dengan konstan. Artinya apa? Artinya kalau saya punya titik di sini, ya, tentunya ini kan XY-nya berbeda, dia punya XY tertentu, dan saya punya titik yang ini, sebut aja misalkan ini titik A, ini titik B, ya. Nah, selama dia berada di satu garis yang sama, ya, maka nilai T-nya itu sama. Artinya TA di sini sama dengan T XA YA misalkan, ya, itu nilainya, dan TB misalkan sama dengan T XB YB. Ini adalah dua yang berbeda, tapi karena dia di satu kontur yang sama, di satu garis yang sama, maka nilai TA itu sama dengan nilai TB. Kalau saya punya titik C di sini, misalkan, ya, ini titik C, ini titik D di sini. Oh, sorry. Titik D di sini, gitu. Oke, saya lanjut. Nah, titik D, dia berada di kontur yang berbeda dengan A dan B, ya. Jadi nilainya itu berbeda. Tapi kalau saya punya titik di sini, misalkan sebut aja titik E, ya. Nah, titik C dan titik E
itu berada di kontur yang sama gitu ya. Karena dia berada di kontur yang sama, maka titik TC dan TE ini bisa kita bisa juga dapat informasi dari kontur-kontur ini. Jadi kontur itu menyatakan garis yang menyatakan nilai T yang sama. Contohnya kalau di tadi, kalau saya gambarkan konturnya misalkan, plot T, saya copy. Nah, konturnya kira-kira begini garis-garis. Jadi dia terkotak-kotak. Oke. Nah, sekarang saya copy lagi. Jadi kalau Anda gambarkan ini sebagai peta kontur beneran gitu ya, peta kontur beneran, ini tuh seperti garis ini tuh seperti Anda jalan yang punya ketinggian yang sama. Jalan yang punya ketinggian yang sama. Jadi kalau Anda naik gunung gitu ya, kalau ini menggambarkan sebuah gunung gitu, nah, kalau Anda jalan dari A ke E, terus sepanjang garis yang keluar ini, itu berarti ketinggiannya sama. Gitu ya. Jalannya mendatar, lurus, gitu. Ketinggiannya sama. Kalau di C ke E, nah bisa jadi dia lebih tinggi gitu ya. Tapi dari C ke E, dia juga punya ketinggian yang sama. Nah, sekarang kalau kita bicara kalkulus gitu ya, kita bicara perubahan gitu ya. Nah, artinya kalau saya start dari titik C misalkan, kalau saya dari titik C, kemudian saya pindah dia ke kontur yang lain ke sini, itu kan berarti dia pindah dari kontur satu ke kontur yang lain tuh, kalau tadi berarti dia pindah dari ketinggian yang satu ke ketinggian yang lain. Kalau begitu sekarang berapa sih perubahannya gitu ya? Berarti saya pengen ngitung kalau saya sebut ini adalah titik apa yang belum. Tadi B di sini misalkan. Ya. Nah, saya pengen ngitung berapa sih TC dikurangi TB gitu ya. Nah, TB dikurangi TC itu kan berarti adalah TXC YC minus TXB YB. Gitu ya. Nah, kalau kita bikin infinitesimal ya, misalkan kita tinjau perubahan kecil, perubahan kecil dalam artian XB adalah XC plus DX misalkan, dan YB adalah YC plus, atau saya balik, sorry, XC sama dengan XB plus DX, dan YC adalah
YC YB plus DY begitu ya. Nah, jadi saya punya sekarang, ini kita sebut delta T karena kita tinjau perubahan kecil. Jadi delta T itu sama dengan T XB plus DX, koma YB plus DX, DX sih, sorry, DY dikurangi T XB. Kalau kita tinjau perubahan yang lebih kecil lagi, ya, artinya kita ambil limit DX menuju 0 dan DY menuju 0, ya, maka delta T ini berubah jadi GT. Ya. Itu bisa kita tuliskan jadi apa? Apa limit ini? Ada yang tahu nggak? Enggak kayaknya. Enggak, oke. Ini saya tuliskan T. Iya, Pak. Mohon maaf. Gimana? Ini saya kurangi T XB plus atau XB aja, koma YB plus DY ditambah T XB YB plus DY dikurangi T XB YB. Saya ganti. Ini adalah hal yang sama, ya, tapi saya tambahkan dua suku di sini, tapi kan suku yang sama, satu minus satu plus, jadi saya tambahkan 0 harusnya. Kalau saya tambahkan 0 harusnya tidak pengaruh, ya. Kemudian ini saya tuliskan lagi, saya pakai dalam kurung. Saya tulis. Saya bagi dengan DX. Saya kalikan DX ditambah saya tuliskan yang ini dibagi dengan DY, saya kali dengan DY. Sekarang harusnya udah kelihatan, ya. Ketika saya ambil limit DX dan DY menuju 0, yang dalam kurung ini jadi apa nih? Ini sebut aja YC gitu, boleh lah. Ini kan udah sama. Nah, lihat di sini Y-nya sama, ya. X-nya berubah dari X plus DX dikurangi T di saat X dibagi dengan DX gitu. Kalau saya limit DX menuju 0 jadi apa ini? Do Y. Jadi turunan parsial Do Y per do X.
dot T bukan Y. T. Terhadap turunan parsialnya terhadap apa? Terhadap X atau terhadap Y? Terhadap X. X. X, ya. Kalau yang bawah? Terhadap Y. Terhadap Y. Y. Jadi ya saya tuliskan ketika saya ambil limit dx dan dy sama dengan 0. Jadi ini jadi dt itu sama dengan dot t dot x kali dx ditambah t dot y. Anda sudah tahu relasi ini kan? Sudah tahu belum? Iya. dt ini disebut sebagai apa? Turunan total. Total. Kalau dot t dot x apa? Turunan Parsial Terhadap X. T terhadap t terhadap X. x. Kalau dot t dot y Dengan parsial T Parsial terhadap turunan parsial T terhadap Y. t terhadap Y. y. Apa maksudnya turunan parsial t terhadap x? Apa bedanya turunan parsial t terhadap x dengan turunan parsial t terhadap y? Kalau yang terhadap X berarti diturunkan terhadap fungsi X. Kalau yang DY terhadap Y berarti diturunkan terhadap fungsi Y. Nah, kurang tuh, ada yang kurang. Diturunkan dot t dot x itu adalah kita turunkan t terhadap x dengan Y-nya konstanta. menganggap y-nya Y-nya konstan. Kalau dot t dot y dengan X konstan. nah, dengan turunan t terhadap Turunan y T terhadap Y dengan X konstan. dengan x konstan. Jadi kalau saya gambarkan secara yang tadi, gimana caranya kita ngitung dot t dot x? Kalau saya gambarkan lagi tadi fungsi 3 dimensi, ini adalah fungsinya misalkan. Ya. Kalau saya bikin kurva yang ini misalkan, nah, sepanjang kurva yang biru ini itu y-nya konstan, ya kan? Y-nya konstan, x-nya berubah. Nah, jadi artinya kurva ini y konstan sama dengan Nabila. atau y sama dengan y0 sama dengan konstan misalkan. Jadi kan sekarang yang biru ini itu adalah persamaan kurva, bukan lagi persamaan bidang, tapi ini adalah persamaan kurva T x, y0 gitu kan. Iya kan? Nah, jadi sekarang tx, y0 itu adalah bukan lagi fungsi dua variabel, tapi dia fungsi satu variabel kurva. Ya. Jadi kita bisa cari turunan terhadap x-nya saja. Karena di sini sepanjang kurva ini yang berubah hanya x-nya saja. Nah, berbeda dengan yang ini, sepanjang kurva ini, misalkan yang hijau ini kurva x sama dengan x0, misalkan sama dengan konstan. Nah, kalau begitu yang hijau ini dia menyatakan kurva t x0, y. Jadi sepanjang kurva ini x-nya konstan, y-nya yang berubah. Nah, artinya kurva ini dia fungsi satu variabel saja, fungsi variabel y. Kalau begitu kita bisa cari turunannya saja.
Nah, jadi turunan si fungsi itu, turunan parsial T terhadap X itu turunan fungsi T, tapi sepanjang kurva ini, sepanjang kurva yang biru. Itu turunan terhadap X, dot T, dot X. Kalau dot T, dot Y, itu turunan T terhadap kurva sepanjang kurva yang hijau ini. Yang X constant. Bayang nggak? Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Pak mau lihat bagian yang atasnya Pak, bisa ke atas enggak? Nah, Anda kalau kelewat, misalkan saya kan suka geser-geser naik turun ya. ya. Kalau Anda pengen itu, Anda bukain itu, yang kelas notebook tadi. Nah, di kelas notebook ini yang saya tulis sudah muncul semua di sini. Anda buka Teams, terus buka kelas notebook. Nah, Anda bisa geser-geser sendiri, nggak terpengaruh dengan saya geser-geser. Iya. Oke? Oke Pak. Tapi kalau mau geser-geser, minta ya silahkan aja sih. Minta tolong ke saya. Oke, ada pertanyaan dulu? Jadi ini tuh untuk yang ini ya Pak, yang permukaan, hanya untuk Ya. permukaan Permukaan. bidang. Pertanyaan dulu? Belum ada kayaknya Pak. Nah, sekarang kalau saya isolasi yang ini, saya isolasi itu maksudnya saya lihat di titik perpotongan ini, kemudian kita zoom, saya perbesar gambarnya. Berarti kan saya punya kurva yang hijau begini, kira-kira, dan saya punya kurva hijau begini, dan saya punya kurva yang biru ke sini. Ya. Ini kurang ke sini. Nah, begitu. Nah. Saya tahu kurva yang hijau itu kan kurva X konstan, ya. Kurva X konstan, dan itu menyatakan dia hanya menyatakan perubahan arahnya, jadi perubahan Y ya. Nah, kita bisa bikin vektor singgung arah Y. Ini adalah vektor singgung arah Y. Kita sebut sebagai DY begitu. DYJ arah J. Nah, kemudian kita juga bisa bikin vektor singgung arah perubahan arah X. Kamera ini. Nah, ini adalah X. I. Nah, nanti resultan dari ini itu kita sebut sebagai vektor DR ya, yang Anda sudah pelajari. Di DR itu sama dengan apa di Kartesian? DXI ditambah DY. Maksudnya apa di sini? Maksudnya kalau saya start dari titik sini ya, X0, Y0 di sini, kalau saya pengen berubah hanya arah Y, ya, saya pengen merubah hanya arah Y tanpa X yang dengan X-nya konstan, saya harus jalan kemana? Oh, berarti saya harus jalan ke arah DYJ di sini. Ya, arah ini tuh menyatakan itu.
ya, arah di mana X-nya konstan. Gitu. Nah, kalau saya pengen Y-nya konstan dan Y-nya konstan dan hanya pengen berubah X-nya, saya harus jalan kemana? Oh, saya harus jalan ke arah sini. DXY itu menyatakan arah saya harus berjalan pada arah Y yang konstan. Secara umum kan ketika saya pindah sepanjang DR dari sini ke sini misalkan, berarti kan saya punya X-nya berubah, Y-nya berubah. Gitu ya. X-nya berubah sebesar DX, Y-nya berubah sebesar DY. Oke. Nah, kalau gitu, karena di sini juga ada DX dan ada DY, nah, saya bisa kaitkan dengan DR sebenarnya di sini. Nah, jadi DT ini bisa saya tuliskan, ya, nah, karena dia skalar, DXY plus DJ di sini. Tinggal di sini itu apa gitu ya. Tapi saya tahu kalau saya punya koordinat kartesian, ya, kalau saya punya koordinat kartesian, itu kan kalau dot produk berarti yang I dikalikan dengan yang I, yang J dikalikan dengan yang J. Jadi kalau yang I-nya adalah DX, maka saya punya di sini adalah dot T, dot XI ditambah dot T, dot J. Yang ini namanya jelas tadi adalah DR. Kalau yang ini itu dikasih nama khusus yang kita sebut sebagai vektor gradien. Atau gradien aja gitu. Gradien T. Dikasih notasi, dikasih lambang. T itu adalah T dot. Tahu notasi ini kan? Ini disebutnya operator del atau nabla. Ini adalah operator turunan, dia vektor, operator sebuah vektor, di mana del itu sama dengan dalam kartesian do xi ditambah do y. Kalau ada k-nya ya tentunya ada satu lagi. Artinya ini kerja ke medan, ya. Bisa kerja ke medan skalar. Dalam hal ini dia kerja ke medan skalar, jadi del T. Dia kerja ke medan skalar, maka ini adalah do T, do xi ditambah do T, do yj ditambah do T, do zk. Spesifik, kalau operator del kerja ke medan skalar, ya, ini disebut sebagai gradien. Gradien dari T. Ada pertanyaan? Jadi gradien dari T itu adalah salah satu contoh dari T-nya adalah medan skalar, gradien dari T adalah medan vektor. Nah, kalau yang namanya medan vektor itu kan punya besar, punya arah. Nah, dia jelas dia ada IJK di situ. Nah,
Sekarang kemana arahnya? Ya. Nah, jadi kalau saya gambarkan yang tadi, kemudian saya bikin konturnya, misalkan ini adalah konturnya, kontur dari T. Itu, ini adalah kontur dari T. Saya bikin yang gampang aja konturnya. Misalkan ini kontur dari T. Ya. Maka arah gradien itu selalu tegak lurus dari konturnya. Jadi kalau di titik ini, arah gradien itu selalu tegak lurus terhadap kontur. Ini arah gradiennya. Jadi arah vektor, arah medan gradien selalu tegak lurus kontur, garis kontur. Tulisan saya kebaca nggak ini? Kebaca, Pak. Terbaca, Pak. Selalu tegak lurus di mana-mana. Jadi kalau saya gambarkan misalkan yang ini, mudah-mudahan terlihat. Coba perbesar. Nah, jadi ini adalah garis-garis konturnya, atau saya copy aja di sini. Kalau biar kelihatan lah. Mudah-mudahan terlihat. Nah, jadi ini kontur-konturnya yang hitam ini. Nah, kemudian ini adalah medan-medan gradien. Ini adalah gradiennya ya. Saya copy aja lah. Ini bisa saya kopikan, saya ini gradient field, ya. Nah, jadi bisa dicoret-coret di sini. Jadi bisa dilihat di setiap titik, ya, itu dia selalu 90 derajat. Di mana-mana dia selalu 90 derajat. Dia selalu tegak lurus terhadap garis-garis kontur. Oke. Ada pertanyaan dulu? Belum deh, Pak. Misalkan kita punya suatu medan skalar, misalkan T apa X kuadrat Y tambah X sin Y misalnya. Berapa medan gradiennya? Tentukan del T misalnya. Dari del T berarti ya kita tinggal hitung saja.
Saya hitung dulu dot T dot X. Dot T dot X berarti berapa tuh? Dua X. 2XY ditambah sin Y gitu ya. Kalau dot T dot Y X kuadrat plus X plus Y. plus Y ya. Jadi akhirnya saya punya medan gradien kita data T itu adalah 2XY plus sin Y I ditambah X kuadrat plus X cos Y. Ini adalah medan gradien kita. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Belum ada pertanyaan, Pak. Pak, jadi medan vektor ini sebenarnya kalau dalam fisika itu diterapkannya di mananya ya, Pak? Banyak sebenarnya. Misalkan untuk ini ya, untuk kasus apa namanya medan gradien, salah satu contoh medan skalar, contoh dari medan skalar. Nanti kita akan bahas lebih jauh ketika udah bahas tentang yang lain ya. Itu adalah yang kita sebut sebagai medan potensial atau energi potensial. Energi potensial atau potensial. Sebut aja sebagai medan potensial. Atau biasanya disebut sebagai energi potensial. Ya V. Biasanya pakai apa energi potensial? U ya? Iya. Nah, ini contohnya, misalkan. Kalau saya punya suatu medan potensial atau energi potensial U, UXY, entah apa gitu bentuknya. Kalau saya hitung medan gradien dari U, itu sama dengan apa? Ada yang tahu nggak? Gradien dari energi potensial itu sama dengan apa? Dia vektor kan? Iya. Sama dengan minus F itu apa? Gaya. Jadi hubungan antara gaya dan potensial itu adalah yang ini. F sama dengan minus delta. Jadi salah satu aplikasi dari medan gradien ini yaitu bahwa yang namanya gaya yang kita tahu itu adalah medan gradien dari apa namanya? Medan gradien dari Potensial. medan energi potensial. Atau Anda juga bisa punya contoh lagi misalkan yang hubungan ini bahwa contoh lain misalkan itu sama dengan minus del V. Dengan adalah medan listrik,
listrik, dan V adalah medan potensial listrik ya. Potensial listrik. Contohnya, ya, ini lebih mudah mungkin untuk menjelaskan. Anda sudah belajar sejak S1 dulu gitu ya. Nah, contohnya untuk muatan titik. Untuk muatan titik, V itu, ya, dia fungsi R. Itu kan sama dengan K, Q, per R kan? Ya. Betul kan? Iya. Potensial listrik untuk muatan titik dengan Q ini adalah muatan sumbernya. Ini adalah muatan sumbernya. Jadi kalau saya gambarkan konturnya, dalam hal ini kontur itu kita sebut sebagai permukaan ekipotensial. Ya. Artinya garis-garis yang punya potensial yang sama. Tapi itu sebenarnya kontur juga. Jadi di sini adalah yang R konstan. Jadi bentuknya adalah seperti bola-bola yang konsentris. Ya. Saya gambar biasa aja lah. Jadi permukaan ekipotensialnya adalah kalau ini adalah sumbernya, Q gitu ya. Nah, jadi ini adalah konturnya, permukaan ekipotensialnya. Ya. Nah, dan kita tahu bahwa medan itu tegak lurus terhadap ekipotensialnya. Jadi kalau saya tulis di sini, bagaimana saya cari medan di sini? Ya, dia harus tegak lurus terhadap permukaan ekipotensialnya. Jadi ini E-nya. Dia tegak lurus terhadap. Kalau di sini, ya berarti dia tegak lurus terhadap ekipotensial. Itu contoh di fisikanya sih. Salah dua contoh terkait dengan ini. Jadi E-nya nanti Anda bisa hitung sebenarnya kalau mau. Itu kan yang kita punya Q R kuadrat R. Nah, tapi ini perlu kita nyatakan E sama dengan minus grad V. Tapi ini kita perlu nyatakan dalam koordinat bola. Ya. Bisa nggak Pak saya nyatakan dalam koordinat kartesian? Ya bisa aja kalau dalam kartesian. Kalau Anda pengen ngitung dalam kartesian, ya berarti Anda tuliskan ini K dibagi akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Terus Anda hitung dalam koordinat kartesian, gradiennya, baru Anda convert balik ke koordinat bola, itu juga bisa. Nanti akhirnya toh dapatnya sama, E-nya sama dengan K per R kuadrat, R topi. Oke. Ada lagi pertanyaan? Intinya belum ada, Pak. Nah, jadi ini adalah medan gradien ya, terkait dengan ini, dengan turunan total ya. Jadi akhirnya turunan total dari sebuah fungsi itu sama dengan gradien dot dengan dr. Nah, tapi kan dr ini spesifik gitu ya. Nah, sekarang kita bisa definisikan juga apa yang disebut sebagai turunan berarah. Pernah dengar turunan berarah? Belum. Pernah dengar.
Jadi gini, kalau saya bicara begini ya, kan .t.x itu spesifik ya. Kalau saya anggap ini ada orang di sini gitu ya, .t.x itu berarti saya cari perubahan fungsi sepanjang arah ini. Salah. Kalau .t.x itu sepanjang arah ini. Oke, nah sepanjang arah ini. Jadi sebenarnya udah jelas. Kalau saya nyari .x itu, saya cari turunan sepanjang arah ini. Sepanjang arah x gitu. Artinya y-nya konstan, sepanjang arah dx. Nah, kalau saya pengen nyari .t.y, saya harus jalan atau saya harus nyari turunan perubahan fungsinya sepanjang arah dy. Jadi jalan sepanjang dy. Sini jalan. Tapi saya nggak mau jalan ke dx, nggak mau jalan ke dy. Saya kan sebenarnya kalau mau nyari perubahan fungsi, tidak harus ke sana jalannya. Gitu. Jalannya bisa kemana saja. Jadi kalau saya gambarkan di sini, saya gambar lagi relasi yang tadi. Begitu. Nah, jadi ini yang arah x konstan, yang hijau yang arah y konstan. Gitu. Nah, saya gambarkan ini adalah arah i. Sorry, ini arah j. Ini arah i. Sekarang saya pengen tahu bagaimana sebuah fungsi itu berubah, tapi tidak pada arah I, tidak pada arah J. Tapi sekarang saya jalannya pada arah yang lain, misalkan pada arah sini misalkan, sebut aja V. Misalkan. Kalau saya jalannya pada arah V, di mana V itu misalkan adalah Vxi ditambah VYJ. Nah, sekarang bagaimana ya, perubahan fungsi pada arah V? Gitu. Jelas nggak maksudnya perubahan? Kalau saya berjalannya pada arah I, udah jelas fungsi itu perubahannya adalah T x. Kalau saya jalannya sepanjang arah J, udah jelas perubahan fungsinya pasti adalah laju perubahan fungsinya adalah T y. Kalau saya sekarang jalannya ke arah V, itu kan somehow laju perubahannya itu turunan juga. Nah, tapi turunannya kita sebut sebagai turunan berarah. Turunan pada arah V. Di sini ya kita kasih notasi saja bahwa dV dari T itu sama dengan delta T dot dengan saya lupa, kayaknya ini harusnya V topi deh. Enggak, V biasa deh. V aja. Suku yang ini adalah turunan berarahnya, ini adalah turunan T pada arah V. Oke. Itu sama dengan proyeksi ya, atau komponen delta T, bukan delta T, sorry, del T ya, gradien T pada arah V. Jadi kalau saya gambarkan konturnya,
Kalau yang kita gambarkan adalah konturnya. Misalkan ini adalah konturnya. Ini adalah delta V kita. Delta T. Dia tegak lurus terhadap kontur. 50. Kalau kita jalan ke sini, ini adalah V-nya misalkan. Ini kita proyeksi ke arah sini. Nah, kalau saya sebut ini sebagai theta, maka ini adalah proyeksinya delta T pada arah V gitu ya. Maka kita bisa hitung ini sama dengan panjang delta T, panjang delta T, gradien T dikalikan panjang V dikalikan cos theta. Nah, Anda bisa cek sebenarnya, ya. Nah, Anda bisa cek tadi klaim saya, kalau kita jalan sepanjang arah I, maka laju perubahannya itu adalah dot T dot X. Kalau saya berjalan sepanjang arah J, maka laju perubahannya adalah dot T dot Y. Nah, sekarang kita bisa cek sebenarnya, kalau saya pilih, kita tahu delta T, gradien dari T, itu adalah dot T dot XI ditambah dot T dot YJ. Ya. Maka kalau V-nya saya pilih sama dengan I, ya, kalau V-nya sama dengan I, maka DIT itu sama dengan apa? Berarti kan saya dot produk 2. Berarti kan yang I dengan yang I kan? Iya, iya. Berarti kan ini sama dengan Dot T dot X. Kalau saya hitung yang arah J, berarti kan saya dot produkkan dengan J, ini sama dengan delta dot J, adalah dot T dot Y. Jadi kalau Anda jalan memang sepanjang arah I, nah, laju perubahannya itu adalah dot T dot X. Kalau Anda berjalan sepanjang arah J, laju perubahannya itu adalah dot T dot Y. Nah, kalau arah V sembarang, ya laju perubahannya adalah nabla T atau gradien T di dot dengan V. Oke, ada pertanyaan dulu? Nah, dari sini sebenarnya kita bisa punya interpretasi terkait dengan medan gradien, gitu ya. Nah, sekali lagi di sini kalau saya tuliskan, del V T itu adalah delta T dot V sama dengan delta T kali besar V kali cos theta. Cos theta itu kan nilainya minimum di min 1, maksimum di 1. Nah, jadi di sini kita bisa lihat, kalau saya pengen perubahan ini bernilai minimum, ya, kalau saya pengen perubahan ini bernilai minimum, maka cos theta-nya harus sama dengan min 1.
kalau delta V turunannya maksimum, maka cos theta-nya harus sama dengan plus 1. Nah, jadi untuk kasus minimum kalau begitu, kalau karena cos theta-nya min 1, berarti theta-nya berapa? Berapa yang cos theta nilainya min 1? 180 ya? Iya. Nah, berarti kalau ini delta T, gradien T-nya, maka V-nya yang ini. Dia sudutnya 180 derajat. Kalau dia maksimum, ini delta T-nya, V-nya harus searah. Nah, jadi kalau gitu, kita punya interpretasi lain terkait dengan medan gradien. Jadi medan gradien itu adalah menyatakan arah di mana fungsi itu berubah paling cepat. Ya. Jadi kalau kita ingin fungsi itu berubahnya paling cepat, gitu ya, ya kita harus berjalan sepanjang sepanjang arah gradiennya. Jadi kalau sebagai contoh ilustrasi saja, kalau kita punya gunung gitu ya, kalau kita ada di sini, ya, nah itu kita ada di sini misalkan, kalau kita ada di sini misalkan, nah ini adalah konturnya, artinya sepanjang garis yang ini itu dia tinggiannya sama. Ini adalah arah gradiennya sebenarnya. Nah, jadi kalau Anda pengen cepat sampai ya dari ujung sini ke bawah gitu ya, Anda jalan sepanjang gradien ini gitu ya. Nah, tapi kan kalau naik mobil nggak gitu, naik mobil kan biasanya kita jalannya malah muter kan gitu ya. Nah, justru naik mobil itu dipilih supaya laju perubahannya tidak terlalu ekstrim. Kalau ini kan ekstrim sekali, jadi nanjaknya itu kalau turun tuh turun aja langsung. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Pertanyaan dulu? Jadi sekali lagi saya rekap. Kita bicara tentang medan skalar dan vektor ya. Jadi medan skalar itu ya suatu medan skalar itu menyatakan suatu permukaan ya di R3 di ruang gitu ya. Permukaan Z sama dengan C. Kemudian kita bisa tinjau juga fungsi medan skalar itu sebagai sebuah kontur ya, di mana garis kontur itu menyatakan Z konstan. Nah, kemudian kita tinjau perubahannya.
perubahan total atau turunan total dari fungsi itu bisa kita nyatakan sebagai dot dx ditambah dot y dy, di mana dot x itu menyatakan turunan parsial terhadap x, dot y menyatakan turunan parsial terhadap y. Nah, di sini kita bisa bikin argumen juga tadi bahwa kalau saya definisikan dr itu sama dengan dx plus dyj, nah, maka kita bisa definisikan yang disebut sebagai vektor medan vektor gradien dari t, ya, itu sama dengan dot t dot xi ditambah dot t dot yj, sehingga turunan total itu sama dengan gradien dari t didot dengan dr. Ini relasi yang cukup penting ya. Nanti kita bakal banyak sekali pakai relasi seperti ini. Nah, kemudian kita tahu arah gradien itu selalu tegak lurus dari garis kontur, kurva konturnya. Nah, ini adalah contoh menghitung, kalau saya kasih medan skalarnya, bagaimana kita menghitung gradien dari T-nya. Kemudian juga ada beberapa contoh aplikasi dari sistem fisisnya. Kita belum menghitung secara eksplisit, cuman baru relasinya saja, ya, bahwa kalau saya punya medan potensial atau energi potensial U, maka gradiennya itu sama dengan negatif dari gaya. Atau contoh lain, saya punya medan listrik, misalkan E, medan listrik itu adalah negatif gradien dari listrik. Kemudian kita definisikan juga, kita bisa cari juga apa yang disebut sebagai turunan berarah. Ya. Turunan berarah itu bagaimana sebenarnya kalau fungsi itu berubah nilainya, ya, laju perubahannya pada arah suatu vektor tertentu, dalam hal ini suatu vektor V. Gitu. Itu sama dengan turunan T pada arah V itu sama dengan gradien dari T didot dengan V. Atau kalau kita tinjau besarnya karena dia skalar, jadi besar dari delta T, besar dari gradien T, dikali besar dari V, dikali cos theta. Cos theta itu adalah sudut apit antara vektor gradien dengan V. Ini berarti seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa kalau kita berjalan pada arah I, ya, maka laju perubahannya sama dengan turunan parsialnya terhadap X. Kalau kita berjalan pada arah J, maka laju turunan berarahnya itu sama dengan turunan parsial terhadap Y. Nah, di sini juga kita punya interpretasi lain bahwa arah dari gradien itu menyatakan laju perubahan terbesar, menyatakan laju perubahan terbesar dari sebuah fungsi T-nya. Jadi kalau kita ingin merasakan fungsi yang perubahannya itu terbesar, itu maka kita berjalan sepanjang arah delta T atau berlawanan dari delta T. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada? Pak, izin bertanya. Ya, silahkan. Pak, terkait untuk yang medan skalar sama medan vektor. Kan tadi ada contoh itu, Pak, ya. Nah, gimana kita bisa membedakan ketika persamaan itu menanyakan medan skalarnya atau masalah itu menanyakan medan vektor atau bagaimana, Pak? Iya, sebenarnya medan vektor dengan medan skalar, medan vektor dengan medan skalar itu bedanya sama persis dengan skalar dan vektor gitu. Ya. Kalau medan skalar itu dia hanya punya nilai saja. Kalau medan vektor dia punya, kalau vektor kan dia punya nilai dan punya arah. Gitu ya. Nah, cuman bedanya adalah
kalau pakai medan gitu ya, itu artinya dia di setiap titik ada nilainya gitu ya. Artinya di titik ini ada nilainya, di titik ini ada nilainya, di titik ini ada nilainya gitu ya. Nah, tapi kalau dia skalar ya dia cuma nilainya saja. Kalau dia vektor ya dia bukan hanya nilainya saja tapi juga ada arahnya gitu. Nah, terus tahu dari mana Pak? Itu ya, ini ditanyakannya sebenarnya medan skalar atau medan vektor. Ya kalau soalnya fisis, ya Anda harus bisa membedakan gitu ya, mana sebenarnya yang besaran vektor, mana yang besaran skalar gitu. Kalau misalkan kita bicara potensial gitu ya, potensial kan dia skalar gitu ya. Jadi itu masuknya medan skalar. Atau dia kalau kita bicara distribusi temperatur misalkan. Temperatur kan dia medan skalar. Dia karena dia besaran skalar gitu. Nah, tapi kalau kita bicara medan listrik misalkan gitu. Medan listrik tuh dia medan skalar atau medan vektor? Nah, dia harusnya masuknya ke medan vektor. Kenapa medan vektor? Ya karena medan listrik tuh dia besaran vektor gitu. Itu kalau soalnya fisis gitu. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas nggak atau kurang jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ya stop.